Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Istiqomah dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Universitas UIN Suska Riau, dengan mata kuliah Metodologi Pengembangan Bahasa yang berupa tugas membuat grafik organizer perkembangan berbicara dan menulis, membaca dan juga menyimak. Dosen pengampu Ibu Nurhayati, SPDI, MPD. Selamat menyaksikan grafik organizer dari saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada perkembangan berbicara. Perkembangan berbicara adalah suatu tindakan untuk menghasilkan ujaran yang bertujuan untuk mengungkapkan pendapat, ide-ide atau keinginan dalam rangka mempertahankan hubungan sosial atau hanya sekedar untuk menyampaikan informasi. Perkembangan berbicara itu juga disebut dengan perkembangan bahasa anak. Di sini kita ada 2 tipe perkembangan anak dalam berbicara. Yang pertama yaitu egocentris speech. Egocentris speech ini terjadi pada anak usia 2-3 tahun. Itu masih tergolong dalam anak balita. Di mana anak itu dapat berbicara pada dirinya sendiri pada saat bermain boneka. Yang kedua itu ada socialist speech. Socialist speech ini terjadi ketika anak sedang berinteraksi dengan temannya dan di dalam lingkungannya. Fungsinya adalah untuk mengembangkan kemampuan beradaptasi sosial anak. Yang kedua itu ada perkembangan menulis. Perkembangan menulis adalah suatu proses yang kompleks karena merupakan integrasi dari berbagai kemampuan yang koordinasi mata dan tangan. Jadi, perkembangan menulis ini bekerja sama dengan mata dan juga tangan. Kemampuan menulis awal pada anak adalah berupa huruf, angka, dan gambar awal. Kalau misalnya anak disuruh menggambar misalnya seperti gajah di umur 4 tahun itu dia itu disuruh menggambar gajah, itu nggak akan bisa karena di sini kita ada kemampuan menulis awal. Nah, anak perlu diajarkan dan dibimbing untuk mengeksplorasi atau menjelajah lingkungan menggunakan berbagai alat dan benda sehingga tangannya menjadi kuat dan tangkas dalam meraih, menggenggam, dan mengambil. Lanjut, slide berikutnya yaitu perkembangan berbicara anak usia dini. Tahap perkembangan berbicara anak usia dini, yang pertama itu ada usia 0-6 bulan. Bayi baru lahir hanya bisa menangis untuk menyatakan keinginannya. Pada usia 2-3 bulan, anak sudah mulai membuat suara sendiri. Pada usia 6 bulan, bayi sudah bisa merespon dari siapapun, seperti itu. Lalu usia 6-12 bulan. Usia 6-9 bulan itu bayi sudah mulai mengerti nama-nama orang dan benda-benda di sekitarnya. Usia 9-12 bulan, bayi seharusnya sudah dapat mengucapkan nama mama atau papa. Yang ketiga ada usia 12-18 bulan. Pada usia ini, anak biasanya sudah dapat mengucapkan 3-6 kata dengan arti, dapat mengangguk atau menggelengkan kepala untuk menjawab pertanyaan. Lanjut, yang keempat, usia 18-24 bulan, anak mulai mengalami landasan bahasa. Ia dapat membuat kalimat seperti mama mandi. Itu masih seperti 2 kata, seperti itu ya. Usia 2-3 tahun, anak sudah mulai bisa merangkai kata 2-3 atau lebih dan sudah membuat kalimat. Lalu slide berikutnya, tahap perkembangan menulis anak usia dini. Yang pertama itu ada tahap mencoret atau membuat goresan. Pada tahap ini, anak mulai belajar bahasa tulisan dengan menggunakan alat tulis seperti pensil, pewarna, krayon, dan lain-lain.
Itu semua digunakan untuk membuat coretan. Yang kedua, ada tahap pengulangan secara linier. Pada tahap ini, anak mulai menelusuri bentuk tulisan yang horizontal, seperti membuat gambar rumput, tanah, dan yang lain-lain. Yang ketiga, ada tahap menulis dengan tulisan nama. Pada tahap ini, anak belajar tentang berbagai bentuk yang dapat diterima sebagai suatu tulisan. Yang keempat, ada tahap menulis secara random. Pada tahap ini, anak mulai menyusun hubungan antara tulisan dan juga bunyi. Perkembangan bahasa selanjutnya yaitu ada perkembangan membaca. Perkembangan membaca adalah suatu proses mengkonstruksi arti di mana terdapat interaksi antara tulisan yang dibaca anak dengan pengalaman yang diperolehnya. Artinya apa? Artinya yaitu di mana anak itu memerlukan proses suatu kegiatan yang membangun di mana ada interaksi antara tulisan yang akan dibaca anak itu dan juga pengalaman yang akan diperolehnya, seperti itu. Lalu yang kedua ada perkembangan menyimak. Perkembangan menyimak adalah berkaitan erat satu sama lain dengan keterampilan berbahasa, khususnya berbicara. Jadi kemampuan menyimak itu sebagai salah satu kemampuan berbahasa awal yang harus dikembangkan dan memerlukan kemampuan reseptif dan pengalaman, di mana anak sebagai penyimak secara aktif memproses dan memahami apa yang didengarnya. Selanjutnya ada tahap perkembangan membaca anak usia dini. Yang pertama itu ada tahap fantasi. Tahap fantasi, pada tahap ini anak itu sudah mulai belajar dengan buku, tapi masih belum bisa memahaminya, seperti itu. Yang kedua, ada tahap pembentukan konsep diri. Pada tahap ini anak mulai memandang dirinya sebagai pembaca. Jadi pada tahap ini anak itu sudah mulai merasa kalau dirinya itu sebagai pembaca, seperti itu, sudah mulai tahu. Yang ketiga ada tahap membaca gambar. Pada tahap ini diri anak mulai tumbuh kesadaran akan tulisan dalam buku. Jadi pada tahap ini itu anak itu sudah mulai tahu tulisan di dalam buku itu seperti apa, dan dia tuh juga sudah mulai sadar bahwa tulisan di dalam buku itu sangat penting sekali. Lalu selanjutnya tahap pengenalan bacaan anak. Di sini anak mulai menggunakan 3 sistem isyarat. Terus yang selanjutnya tahap membaca lancar. Nah, di sini tahap terakhir yaitu anak sudah mulai membaca berbagai jenis buku yang ada. Lanjut. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan menyimak. Yang pertama itu ada faktor equity, yaitu kesadaran akan adanya suara yang diterima oleh telinga. Yang kedua itu ada auditory discrimination, yaitu kemampuan membedakan persamaan dan perbedaan. Yang ketiga ada auditing, yaitu suatu proses di mana terdapat asosiasi antara arti dengan pesan yang diungkapkan. Terima kasih. Baiklah, itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.